Shalom, Bapak Ibu saudara semua bersukacita hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi. Saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang grow zone. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya harus terus bertumbuh sampai satu kali kita menghasilkan buah. Kenapa kita harus menghasilkan buah? Karena itulah tujuan kekristenan kita, yaitu berbuah. Bapak Ibu, mari kita semua jadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Karena Tuhan dimuliakan waktu kita berbuah. Kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan di sana, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, tanda bahwa kita ini adalah murid Tuhan itu adalah waktu kita ini berbuah. Waktu kita ini menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Buah-buah pertobatan, buah-buah karakter yang berubah, buah-buah jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan. Lalu buah-buah kesaksian, waktu kita dalam tekanan, kita diproses tapi kita berhasil menang, itu adalah buah-buah dalam hidup kita. Kalau kita ini mengaku Kristen atau pengikut Kristus atau murid Tuhan Yesus, maka kita harus menghasilkan buah. Karena itu adalah tanda bahwa kita adalah murid Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Ya. Jadi hari ini ayo kita berbuah. Bagaimana cara berbuah? Ada 3 hal yang kita akan bahas. Bagaimana caranya berbuah? Yang pertama di Yohanes 15 ayat yang ke-4 dikatakan di sana, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang pertama, bagaimana kita punya grow zone, kita berbuah? Yang pertama, stay in God. Ayo kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap tinggal dalam persekutuan, tetap tinggal dalam firman. Banyak orang semakin banyak masalah, semakin jauh dari Tuhan. Ini padahal salah. Karena kalau kita punya masalah, kita butuh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, orang yang menantikan Tuhan, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan terus maju karena kekuatan daripada Tuhan. Kenapa kok bisa kuat? Kalau menantikan Tuhan, saya dapat pengertian Bapak Ibu bahwa manusia ini kan waktu diciptakan itu dari tanah liat. Lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Gitu ya. Maka manusia itu hidup. Jadi sesungguhnya powernya atau listriknya, kalau gadget itu kan listriknya ya, itu membuat hidup, dialirkan masuk. Kalau kita bahan dasarnya tanah liat, tapi powernya itu dari nafas Allah ya. Berarti kalau kita dekat dengan sumber, kita banyak doa, kita dicas, maka apa yang terjadi? Maka kita akan jadi pribadi yang kuat ya. Punya kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 30. Yang pertama, kalau mau terus berbuah atau bertumbuh, ayo kita tetap tinggal dalam Tuhan. Banyak orang berhenti berbuah karena putus koneksi dengan Tuhan. Akhirnya mau cari jiwa malas ya, gak punya kekuatan, mau bersaksi, wah lebih baik ngurusi masalah sendiri karena gak punya kekuatan dan sebagainya. Ya, ayo kita berbuah. Kita terus berbuah waktu kita yang pertama, stay in God. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat yang ke-9, yaitu Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu, tinggal dalam kasihku itu ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, stay in love ya. Kalau pertama stay in God, yang kedua stay in love. Banyak orang itu kalau punya kasih mula-mula itu luar biasa, berapi-api, ibadah semua datang, doa pagi, doa malam, pendalaman Alkitab, ibadah raya didatangi semua ya.
Bahkan kaum wanita, bapak-bapak pun ikut datang, gitu ya. Dan bapak, ibu-ibu ikut datang. Ya. Wah, semangat. Tapi begitu kadar kasih kita menurun, maka kita mulai enggan. Ya. Mungkin tetap ya ibadah, tapi kasihnya menurun. Nggak berapi-api kayak dulu. Nggak sungguh-sungguh kayak dulu. Ya. Maka Bapak Ibu dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5, ternyata kadar kasih yang berkurang itu disebut Tuhan dosa. Oh, ya, bukan main-main, bukan hilang kasih ya, cuma kadar kasih yang berkurang. Maka itu Tuhan berkata, kembalilah ke kasihmu yang semula. Di akhir zaman ini bahkan banyak orang yang kasihnya dingin ya, kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap gereja. Ya, kita lihat banyak sekali di internet ungkapan kekecewaan terhadap hamba Tuhan, ngejek sana dan sini, ya, terhadap gereja juga demikian, terhadap kecewa semua, terhadap semua, kecewa terhadap keluarga, kecewa terhadap pasangan hidup dan sebagainya. Ayo hari ini kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Kita minta Tuhan, kasih saya kasih-Mu, supaya hidup saya ini penuh kasih dan mengalirkan kasih. Itu kita minta, kita doa. Orang kalau dekat Tuhan itu punya kasih yang tidak terbatas, karena Allah itu adalah kasih. Ya. Dalam 1 Yohanes ya, Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, stay in love, kita mengasihi istri kita, anak-anak kita mengasihi gereja Tuhan, mengasihi hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa mengampuni seperti katakan Tuhan, 70 kali 7. Itu kayak pengampunan tanpa batas. Maka kita perlu kasih yang ilahi. Kalau manusiawi kita nggak sanggup ya. Kalau manusiawi ini 3 kali sudah cukup. Tapi kalau kita punya kasih ilahi, Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus membimbing kita, menguatkan kita oleh kasih-Nya. Maka kita bisa mengampuni 70 kali 7. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya, stay in God, stay in love. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 15 ayat 2 dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang ketiga, stay in process. Bapak Ibu, banyak orang berpikir ayat ini, termasuk saya, oh sudah berbuah, tapi kok masih dibersihkan. Ya, sudah berbuah, tapi masih diproses. Harusnya kalau kita berpikir, wah sudah berbuah ya, sudah menangkan jiwa 5 nih ya, sudah berubah karakter marah jadi sabar, sudah cukup gitu ya. Tapi ternyata Tuhan enggak, stay in process. Tuhan berkata, tetap dibersihkan oleh firman. Maka kesombongan rohani adalah ketika kita kalau sudah merasa tahu tentang firman, kita nggak mau mendengar lagi firman, nggak mau baca firman lagi, kita sudah merasa tahu. Maka itu kita nggak stay in process. Ya. Tuhan ingin kita berbuah lebih banyak lagi. Amin. Jadi hari ini mungkin buah kita 5 jiwa, Tuhan ingin bisa mungkin sampai 10 atau sampai lebih besar lagi. Mungkin Tuhan ingin mengubah karakter kita yang lain, bukan cuma marah. Tuhan ingin kesaksian kita banyak dalam lewat krisis apapun. Ya. Ayo kita terus berbuah. Stay in process. Life is never stop learning process. Hidup ini selalu belajar, gak pernah habis sampai kita nanti waktunya dipanggil Tuhan. Ayo terus belajar. Ayo terus berproses. Ayo terus menghasilkan buah bagi Tuhan. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayo kita berbuah banyak. Itulah tanda kita pengikut Kristus sejati. Stay in God. Tetap dalam persekutuan, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam firman. Yang kedua, stay in love. Tetap kita punya kasih yang berapi-api. Jangan turun kadar kasih kita. Ibadah yang semakin sungguh-sungguh. Ibadah yang semakin berapi-api. Dan yang ketiga, stay in process.
Hari ini jangan marah kalau Tuhan sedang membersihkan kita. Memang itu sakit. Dan kita mungkin berkata, ya sudah, saya sudah berbuat, kenapa kok diproses? Ya. Tuhan ingin kita berbuat lebih banyak lagi untuk mempermuliakan namanya. Dan kita semua jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.